Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zakiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu skripsi. Oke, skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa. Skripsi dibuat dari adanya fenomena atau masalah yang terjadi sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Tujuan skripsi sendiri selain untuk memperoleh gelar sarjana, skripsi bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan. Hasil dari penelitian itu tentunya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada karakteristik skripsi. Yang pertama adalah merupakan karya ilmiah sehingga diperlukan metode ilmiah dalam penelitiannya. Yang kedua ada laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa terdapat salah satu aspek kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup. Yang ketiga, hasil penelitian dikaji berdasarkan fenomena yang terdapat di masyarakat dan relevan dengan penelitian-penelitian yang dilaksanakan sebelumnya. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk eksplorasi dan pemecahan masalah di pendidikan. Yang kelima, dalam bidang non-pendidikan, karya ilmiah ini ditunjukkan untuk memecahkan masalah keilmuan yang sesuai dengan bidang program studi mahasiswa. Yang terakhir, ditulis dalam bahasa Indonesia yang terbaik berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis skripsi. Yang pertama ada jenis skripsi berdasarkan metode penelitian. Yang pertama itu ada skripsi kuantitatif. Adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan kuesioner atau survei. Yang kedua ada skripsi kualitatif. Adalah skripsi yang metode pengambilan data dan penelitiannya menggunakan metode wawancara dan observasi. Ya, terus yang kedua berdasarkan hasil kajian pustaka. Skripsi jenis hasil kajian pustaka berisi pembahasan suatu topik atau satu hal dilakukan dengan pemecahan masalah yang didasarkan pada pengkajian secara kritis. Yang ketiga ada berdasarkan hasil penelitian lapangan. Jenis selanjutnya ini penelitian lapangan. Jenis ini berpijak pada pengumpulan dan empiris di lapangan. Biasanya data penelitian lapangan ini disebut dengan data primer. Oke, karya jenis ini yang berdasarkan penelitian lapangan ini ada dua, yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif. Yang keempat ada berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan rancangan kegiatan untuk memecahkan masalah di lapangan dengan memanfaatkan konsep teori temuan atau arsip prinsip penelitian yang relevan. Selanjutnya ada tahap penulisan skripsi. Yang pertama adalah pemilihan topik. Topik menjadi dasar dari segala penulisan. Mulai dengan memilih topik yang menarik dan relevan dengan bidang studi. Pastikan topik tersebut juga memiliki potensi untuk penelitian dan analisis lebih lanjut. Yang kedua ada perumusan masalah. Tetapkan masalah yang ingin diteliti. Masalah harus jelas, terfokus, dan tepat diuraikan menjadi pertanyaan penelitian yang spesifik untuk memudahkan beralih ke tahap selanjutnya. Kemudian ada kajian pustaka. Setelah menetapkan permasalahan yang akan diteliti, waktunya untuk melakukan pencarian literatur terkait topik itu, penelitian sebelumnya untuk memahami perkembangan dan lompatan ilmiah yang sudah ada. Yang keempat ada perancangan penelitian. Selanjutnya, bisa menentukan metodologi yang akan digunakan, apakah itu penelitian lapangan, eksperimen, survei, atau metode lainnya. Bisa menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengumpulkan data. Yang kelima ada pengumpulan data. Tahap ini menjadi tahap yang penting dalam penulisan skripsi. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan metodologi yang telah direncanakan. Pastikan data yang kita kumpulkan relevan dan memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keenam ada analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menganalisis dan data bisa menggunakan alat analisis yang sesuai untuk mengambil kesimpulan dari data tersebut seperti SPSS, Excel, dan lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ringkaslah temuan utama Anda, sertakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, serta arahan untuk penelitian untuk kedepannya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.